Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mayop dimanapun Anda berada. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang mengelola kartu piutang, mengelola kartu utang, dan mengelola kartu persediaan. Selain itu, kita juga telah melakukan company data auditor, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang kita entry mulai dari nama perusahaan, daftar akun, setting pajak, neraca saldo, kartu utang, piutang, dan kartu persediaan sudah kita lakukan dengan benar, sehingga kita bisa mulai melakukan entry transaksi. Soal yang kita pakai yaitu studi kasus pada PD Mitra, di mana dalam kasus PD Mitra terdapat beberapa transaksi, mulai dari transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, retur penjualan, nota kontan, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita akan menyelesaikan analisis dan input transaksi, transaksi pembelian, dan pelunasan utang dagang. Kita cari transaksi dalam PD Mitra yang berupa transaksi pembelian. Setelah kita cari, ternyata kita menemukan yaitu dokumen transaksi 10, di mana dalam dokumen transaksi 10 di situ ada faktur. Tetapi di situ memang tidak menyebutkan faktur pembelian ataukah faktur penjualan. Untuk itu, kita harus melakukan analisis dokumen transaksi terlebih dahulu. Baik, kita identifikasi untuk faktur. Di sini kita melihat bahwa kop dalam faktur tersebut bernama PT Putri. Kemudian kepadanya adalah PD Mitra. Dalam perusahaan, transaksi itu dibuat oleh pihak penjual, sehingga dalam hal ini pembuat faktur dokumen ini adalah PT Putri. Artinya faktur ini adalah faktur penjualan bagi PT Putri. Sebaliknya bagi PD Mitra, maka faktur ini adalah faktur pembelian. Karena PD Mitra merupakan konsumen. PD Mitra merupakan customer atau pelanggan dari PT Putri. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa transaksi ini adalah faktur pembelian. Setelah kita bisa menyimpulkan, kemudian kita buka Mayop, kemudian kita tentukan modul yang sesuai dengan transaksi yang ada di dalam soal. Kalau terjadi transaksi pembelian, maka modul yang tepat adalah menggunakan modul purchase. Kemudian kita klik menu enter purchase. Setelah itu, maka akan muncul faktur yang disajikan oleh Mayop. Biasanya untuk faktur yang pertama kali dipakai, pertama kali digunakan, maka tampilan layoutnya belum sesuai yang kita inginkan. Biasanya tampilannya seperti ini. Tampilannya masih berupa service, kemudian tag inklusifnya masih aktif. Tag inklusif ini adalah pajak inklusif yang berlaku di Australia. Pajak ini tidak berlaku di Indonesia, sehingga tag inklusif harus kita pastikan bahwa pajak ini kita nonaktifkan dengan cara mengklik pada kotaknya ini. Setelah itu kita rubah layoutnya dari service menjadi item. Setelah selesai, kemudian kita isi suppliernya. Mulai dari suppliernya adalah PT Putri, kita cari PT Putri. Setelah itu syarat pembayaran atau termin kita sesuai dengan yang disoal, yaitu in a given of days, kemudian discount
harinya karena di soal menunjukkan 1/10, artinya diskon itu diberikan dalam waktu 10 hari, berarti diskon harinya 10. Balance due days yaitu jatuh temponya, waktu yang diberikan untuk melunasinya adalah 30 hari. Berapa persen potongannya? Di situ 1/10 berarti 1%. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita isikan purchase-nya yaitu nomor faktur F05. Setelah itu tanggalnya kita isi 10 Desember 2016 sebagaimana yang ada di soal. Setelah itu kita isi kuantitasnya pada kolom bill. Bill kita isikan kuantitasnya 11. Kita pindah ke sebelah kanan dengan cara menekan tombol tab yang ada di keyboard. Setelah itu sampai ke item number kita tekan tab lagi sampai muncul daftar persediaan. Yang pertama adalah Vortex, kita klik. Kemudian kita tab lagi, harganya kita isikan sesuai yang ada di faktur 16 juta. Setelah itu kita enter. Kemudian kita isikan barang yang kedua yaitu kuantitasnya 8 unit. Kemudian kita tab sampai ke item number, kita pindahkan ke satelit M30. Setelah itu kita tab lagi, harganya kita isikan sebesar yang ada di faktur 12.500.000. Setelah itu kita cek terlebih dahulu subtotalnya antara yang di soal dan yang di Mayop. Subtotal 276 juta sudah betul. Freak ini adalah untuk menginput biaya angkut. Kita lihat apakah ada di soal biaya angkut. Ternyata ada freak paid 1 juta. Maka kita isikan di kolom freak. Kita ketikkan 1 juta. Untuk freak maka settingan pajaknya adalah NT, tidak dikenakan pajak. Kemudian tag-nya kita cocokkan dengan di faktur. Tag-nya adalah 27.600.000 sudah betul. Total amount-nya 304.600.000. P2D-nya 0, balance due 304.600.000. P2D ini kita isikan 0 karena transaksi ini terjadi secara kredit, jadi belum ada pembayaran. Kecuali transaksinya adalah tunai, maka P2D adalah kita isi sebesar yang kita bayarkan. Jadi untuk balance due-nya kita pastikan sama dengan yang ada di faktur 304.600.000 rupiah. Setelah itu kita bisa lakukan record. Kalau muncul kotak konfirmasi seperti ini, kita pilih saja no, karena ini adalah pernyataan apakah kita ingin merubah kode pajak. Tentu tidak, maka kita klik tombol no. Nah, kalau data hilang berarti data sudah tersimpan di dalam Mayop.